Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang penuh berkah ini sudah sepatutnya kita lagi dan lagi ulang dan ulangi terus mengucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita mengingat, sedikit kita membahas tentang kemuliaan ini umat. Kemuliaan ini umat baginda Nabi. Ya. Allah puji ini umat. Allah katakan dalam Al-Quran, kuntum khairu ummah. Kalian adalah the best umat. Umat yang terbaik. Dalam satu kisah, ketika itu Nabi Musa alaihissalam naik ke Bukit Cina. Maka Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, aku ingin melihatmu ya Allah, aku ingin melihat wajahmu. Maka apa kata Allah kepada Nabi Musa? Wahai Musa, ketahuilah olehmu, sesungguhnya antara aku dan dirimu, antara aku dan makhlukku, terdapat 70.000 penghalang, terdapat 70.000 hijab. Dan ketahuilah olehmu wahai Musa, 70.000 penghalang ini tidak pernah aku buka dan tidak akan aku buka kecuali untuk Muhammad dan umat Muhammad. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada daripada kata-kata Allah Subhanahu wa taala yang menarik, tuan-tuan. Allah katakan 70.000 penghalang, 70.000 hijab antara Allah dan makhluknya tidak akan pernah Allah buka kecuali untuk Muhammad dan umat Muhammad. Maka pada saat itu Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Allah, wahai Allah, kalau begitu jadikanlah aku bagian daripada umat Muhammad. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita ketahui bahwasanya Nabi Musa alaihissalam diberi gelar Kalimullah, seorang yang pernah berbicara dengan Allah. Nabi Musa meminta kepada Allah agar dirinya dijadikan bagian daripada umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa dahsyatnya orang Nabi, dia berdoa kepada Allah agar dirinya dijadikan daripada bagian daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam suatu kisah, Syekh Abil Hasan Asyadili, pengarang kitab Hizbun Nafar, Syekh Abil Hasan Asyadili, seorang ulama sufi, dia bercerita bahwasanya dalam mimpinya ia melihat Nabi Muhammad SAW sedang bercakap-cakap dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka dalam mimpinya tersebut dia melihat dan dia mendengar Nabi Musa alaihissalam
berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, aku pernah mendengar dalam sabdamu engkau berkata bahwasanya engkau katakan ulamatikal anbiya Bani Israil. Engkau katakan bahwasanya kepintaran umatmu itu sama sebagaimana kalangan para nabi dari Bani Israil." Maka baginda Nabi SAW menjawab, "Ya, benar. Bahwasanya umatku sama pintar dengan kalangan nabi-nabi daripada Bani Israil." Maka pada saat itu Nabi Musa alaihissalam, "Kalau begitu aku ingin mengujinya." Dan baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW dalam mimpi Syekh Abil Hasan Asyadili, dia melihat baginda Nabi memanggil salah satu ulama daripada ulama umat baginda Nabi SAW. Salah seorang ulama yang kita sudah mengetahui, yang sama-sama sering kita dengar namanya. Maka ketika itu baginda Nabi SAW memanggil daripada Imam Al-Ghazali. Masya Allah, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika baginda Nabi memanggil daripada Imam Ghazali, Nabi Musa alaihissalam langsung bertanya, "Siapa namamu?" Maka Imam Ghazali berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan aku menjawabnya." Lantas diizinkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu Imam Ghazali berkata, "Namaku Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad." Apa kata Nabi Musa? "Stop. Ya Rasulullah, inikah yang kau katakan pintar? Aku hanya bertanya namanya. Aku tidak bertanya tentang siapa nama ayahnya, siapa nama kakeknya. Aku tidak bertanya. Harusnya kalau dia pintar, cukup dia jawab, 'Aku Muhammad.' Atau 'Aku Muhammad Ghazali.' Tidak perlu dia jelaskan bahwasanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Maka Imam Ghazali berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan aku menjawabnya." Diizinkan oleh baginda Nabi SAW. Apa kata Imam Ghazali? "Wahai Musa kalimullah." Ya Nabi Musa kalimullah. Dulu Allah Subhanahu wa ta'ala pernah bertanya kepadamu. Dalam Al-Quran bisa kita lihat. Allah berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, apa yang ada di tanganmu?" Maka Nabi Musa menjawab, "Ini tongkat ya Allah. Dengan tongkat ini aku berjalan, dengan tongkat ini aku bersandar, dengan tongkat ini aku bisa memukul." Wahai Musa, Nabi Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala hanya bertanya, "Apa yang ada di tanganmu?" Allah tidak bertanya, "Untuk apa tongkat itu?" Harusnya engkau hanya menjawab, "Yang ada di tanganku adalah tongkat ya Allah." Engkau tidak perlu menjawab, "Untuk apa tongkat ini?" Engkau gunakan untuk apa tongkat ini? Maka apa kata Nabi Musa? "Aku menjawab dengan jawaban yang panjang karena aku ingin bercakap-cakap lama dengan Allah. Itulah alasanku menjawab dengan jawaban yang panjang. Aku jelaskan kegunaan tongkat ini untuk apa. Karena aku ingin berbincang-bincang lama dengan Allah. Aku ingin mengambil berkah daripada Allah." Maka apa kata daripada Imam Ghazali? "Wahai Musa, begitulah aku ingin bercakap-cakap lama denganmu. Aku menjawab dengan jawaban yang panjang karena aku ingin bercakap-cakap lama denganmu, supaya aku bisa mengambil berkah daripada engkau yang pernah berbicara dengan Allah." Setelah daripada itu, barulah diakui oleh Nabi Musa alaihissalam kepintaran akan ulama-ulama daripada ulama umat Nabi SAW. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menarik daripada kisah yang dikisahkan oleh Imam Abil Hasan Asyadili, Nabi Musa alaihissalam kalimullah, orang yang pernah berbicara dengan Allah. Beliau bermohon dan meminta kepada Allah agar dirinya dijadikan daripada bagian umat
Nabi Muhammad SAW. Menandakan begitu mulianya ini umat. Menandakan begitu baiknya ini umat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lantas tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari dan mari lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah, karena sampai hari ini Allah masih izinkan kita menjadi daripada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.